Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PLC yang mengambil problem E dengan judul Sistem Bercampur dan Pemanas Zat pada Kontainer akan memberikan penjelasan pada Google Meet ini yang di-upload di YouTube. Pertama-tama anggota kami ada M. Rizal Saktiadi dengan NIM 019, Muhammad Hanif J dengan NIM 020, Muhammad Hermiansyah 022, Rizky Januar 028, dan Zaki Makarim 030. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang state diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Rizal Saktiadi. Kepada Rizal Saktiadi, waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Hanif. Selanjutnya saya akan menjelaskan seputar state diagram atau diagram keadaan. Nah, untuk state diagram ini, kondisi awalnya atau start state-nya itu berasal dari S0, di mana S0 ini di semua sistem atau semua valve itu tidak bisa di-trigger oleh si sistem pada PLC-nya. Nah, untuk berpindah dari state 0 ini, maka jika kondisi umumnya ya, kondisi pertama di mana tangki masih kosong, maka kita butuh yang namanya transisi 3 untuk beralih ke state 1. Transisi 3 ini di-trigger oleh tombol start dari state 0 ini. Nah, setelah tombol start ini ditekan, maka dia akan beralih ke state 1, di mana state 1 ini akan menjalankan valve 1 apabila sensor limit switch low atau limit switch yang berada di bawah mendeteksi ada kekosongan di kontainer 1. Nah, pada saat kontainer 1 ini kosong, maka state 1 ini akan berjalan dan menyebabkan transisi T4. Transisi T4 ini adalah transisi yang disebabkan oleh sensor distance atau sensor jarak, di mana sensor jarak mendeteksi jarak kurang dari 350 cm, sehingga menyebabkan state kedua. Nah, state kedua ini state yang menjalankan atau mengaktifkan valve 2, di mana valve 2 ini akan mengalirkan zat dari kontainer ketiga ke kontainer 1, sehingga kedua zat akan bercampur. Nah, state 2 ini akan terus berjalan dengan transisi T6 sampai limit switch yang berada di atas atau LSHI itu tertrigger sehingga terjadilah state S3, yaitu di mana valve 2 mati dan pemanas hidup. Nah, karena pemanas ini hidup, maka akan terjadi perubahan suhu sehingga sensor suhu akan mendeteksi, dan saat terdeteksi maka akan terjadilah transisi kelima atau transisi T5. Transisi T5 ini akan memicu state selanjutnya yaitu S4, atau di mana valve 3 akan hidup dan menguras tangki hingga kosong dan menyebabkan transisi T3. Transisi T3 ini akan terus berlanjut hingga level switch yang berada di bawah mendeteksi kekosongan kembali dan S1 ini state 1 ini akan terulang kembali. Nah, untuk transisi yang berada di setiap state 1, 2, 3, 4, ini artinya adalah saat tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti di tengah jalan, dan jika tombol start ditekan kembali, maka sistem akan berjalan seperti state yang saat dia dihentikan. Oke, untuk state diagram sampai di situ, saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih kepada saudara Rizal yang telah memberikan penjelasan tentang state diagramnya. Lanjut, di sini ada realisasi dari ladder diagramnya yang terlampir dan akan dijelaskan oleh Helmiansyah tentang realisasi alatnya.
Silakan kepada Helmiansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada realisasi alat. Di sini ada 3 kontainer, 2 sensor yaitu ultrasonik dan termometer. Dan ada 2 level switch dan ada heater. Cukup. Dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Helmiansyah yang telah memberikan penjelasan tentang realisasi alatnya. Selanjutnya ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, sistem ini dimulai ketika push button start ditekan. Setelah push button start, maka semua valve dapat diaktifkan oleh input-output PLC. Umumnya sistem ini dimulai ketika kontainer 1 dalam keadaan kosong. Saat kontainer 1 kosong, maka level switch yang low itu akan memberikan logika high ke PLC-nya sehingga valve 1 akan menyala dan mengisi kontainer 1 dengan zat A yang terdapat pada kontainer 2. Pengisian zat A ini dari kontainer 2 akan menyebabkan perubahan tinggi atau ke dalam dari zat A pada kontainer 1 yang akan dibaca oleh sensor jarak atau ultrasonik yang ada di atas dengan warna biru itu. Saat jarak dari permukaan zat A terdeteksi kurang dari 350 cm, maka sensor jarak level akan mengirim sinyal high ke PLC sehingga valve 1 akan mati dan dilanjutkan oleh valve 2 yang menyala dan mengisi kontainer 1 dengan zat B yang terdapat pada kontainer 3. Ketika permukaan zat B memicu level switch yang high, maka level switch high ini akan mengirim sinyal high ke PLC sehingga valve 2 akan mati dan dengan otomatis pemanas akan aktif. Perubahan panas pada kontainer 1 akan dibaca juga oleh termometer 1. Saat pembacaan sensor mencapai 50 derajat, maka termometer 1 akan mengirim sinyal high ke PLC untuk mematikan pemanas dan mengaktifkan valve 3 untuk menguras zat yang ada pada kontainer 1. Karena kontainer 1 kembali kosong, maka sistem akan dimulai dari nol kembali atau diulang dari awal yang mendeteksi bahwa tangki telah kosong. Untuk lebih jelasnya akan disimulasikan pada TriSim oleh Rizal Saktiadi. Untuk Rizky Januar boleh di off-kan share screen-nya dan kepada Rizal Saktiadi dipersilakan untuk share screen untuk mensimulasikan TriSim-nya. Oke, terima kasih kepada Pak Hanif yang telah memberikan kendalinya pada saya. Sebentar, saya akan buka dulu TriSim-nya. Nah, pada umumnya Sebelumnya kami juga di sini mengambil codingannya atau file si TriSim dasarnya itu dari file-file yang dikirim oleh Pak Edi dari grup PLC. Jadi kami di sini sesuai dengan codingan-codingan yang dikirimkan. baik, terima kasih atas tambahannya, Bapak Hanif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasinya pada TriSim. Umumnya seperti yang telah dijelaskan oleh Hanif, bahwasannya keadaan tangki pertama itu dia kosong ya, seperti yang di sini. Di mana LSLO ini seharusnya dia mendeteksi kekosongan. Nah, karena di sini kekosongan itu apa ya sangat sulit dilihat karena sangat cepat juga sehingga tidak terlihat di sini logik satunya. Nah, untuk memulai sistem ini kita hanya cukup menekan tombol start. Nah, ini pengosongannya. Nah, terlambat. Nah, pada saat kontainer akan mendeteksi, nah ini sebelum dia mendeteksi setengah tangki atau 350 cm, pap 1 akan menyala terlebih dahulu dan mengisi si kontainer ini. Nah, setelah level air ini bernilai kurang dari atau sama dengan 350 cm, maka valve 2 akan menyala dan mengisi kontainer 1 dengan zat yang berada di kontainer 3. Jadi kita mulai lagi. Nah, valve 2 ini akan menyala terus hingga limit switch HI ini terpicu
seperti ini. Nah, saat LSHI ini terpicu, maka pemanas akan aktif. Pemanas akan aktif dan kita bisa lihat di sini suhunya akan meningkat. Nah, mungkin kita akan sedikit percepat. Di sini suhu tangki mulai meningkat dari 40 menjadi 1. Nah, untuk untuk men-trigger si termometer ini termometer ini mendeteksi suhu 50 derajat, sehingga saat dia mendeteksi 50 derajat, maka termometer ini akan mengirimkan sinyal high ke PLC dan mematikan pemanas atau heater. Nah, selain heaternya mati juga, dia juga akan mengaktifkan valve 3 yang akan menguras isi dari kontainer 1, sehingga isi ini akan habis dan memicu level switch low atau level switch yang berada di bawah. Nah, saat level switch ini trigger lagi, maka dia akan mengulangi sistemnya dari awal. Nah, seperti ini. Oke. Untuk simulasinya dicukupkan dan untuk file seputar simulasi ini akan dikirimkan pada e-learning. Kembali lagi saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah mensimulasikan di aplikasi Trisim ini. Maka dilanjut dengan yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Januar. Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi kesimpulan dari sistem pencampur dan pemanas zat pada kontainer atau problem ini adalah bekerja dengan mengisi dua zat yang berbeda ke dalam satu kontainer yang sama dan memanaskannya. Di sini saya Zaki Makarim izin menambahkan kesimpulan. Dalam mengotomatiskan cara tersebut, sistem ini menghitung jarak atau kedalaman dan temperatur pada kontainer sebagai parameter penting. Lalu proses kerja sistem dimulai dari pendeteksian level atau kedalaman masing-masing zat yang akan dicampur sehingga volume dapat dikontrol secara presisi sebelum proses pemanasan dimulai. Oke, terima kasih kepada Rizky Januar yang telah membacakan kesimpulan dari praktek PLC ini. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Edi selaku dosen kami di mata kuliah PLC. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah membimbing kami. Maka dari itu kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.